Sivana kembali ke ruang perawatan kakaknya. Dia berusaha menyimpan sendiri rasa sakitnya akibat perilaku ayahnya Alia. Dia harus menampilkan senyum terbaiknya untuk kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zi, kamu lama sekali di sana, nak. Bagaimana dengan ponakanmu? Pasti tampan ya? Tanya bunda. Anaknya Alia tampan sekali. Sivana terpaksa berbohong padahal dia belum sempat melihat bayi itu karena keburu dihardik oleh ayahnya Alia. Dia pikir tak apa berbohong agar orang tuanya dan orang tua Alia tidak saling salah paham. Biarlah dia yang menanggungnya sendiri. Bunda jadi ingin melihat cucu kita, ya. Kapan ya? Kapan-kapan saja ya, Bun. Kita tunggu sampai Devano sadar. Semoga musibah ini bisa membuka mata hatinya. Semoga dia mau minta maaf sama Alia. Tapi Devano tak akan bisa bersama Alia, ya. Karena Alia sudah menikah dengan orang lain, Arini terisak. Dia memikirkan masih putranya. Jika kelak Devano sembuh dan sadar, dia tidak akan bisa mendapatkan semuanya kembali. Dia sudah kehilangan semuanya. Ia itu salah anak kita sendiri, Bun. Dia sudah diberi kesempatan tapi dia sia-siakan. Kita hanya bisa pasrah sama Allah, Fatih berusaha tegar. Devano memang sangat menguji kesabarannya, sekilas ia melihat Sivana yang tampak termenung. Fatih melihat ada sesuatu yang terjadi dengan Sivana. Gadis itu seperti menyimpan beban. Ayah, bunda sebaiknya kalian pulang saja. Istirahat di rumah. Biar Zi yang jaga Kak Vano, enggak nak. Ayah saja yang jaga kakakmu. Kamu dan bunda saja yang pulang. Fatih tahu Sivana seperti sedang tertekan. Apa sebenarnya tadi terjadi sesuatu dengan Sivana? Gimana? Bunda mau pulang? Tanya Sivana pada Arini yang sepertinya tampak lelah. Karena menangis terus sedari tadi. Bunda mau di sini saja, sih. Mau nemenin ayah dan Devano, ucap Arini sambil terisak. Ya sudah kamu pulang saja sih. Besok pagi kamu kesini bawakan ayah dan bunda baju ganti ya. Ya sudah kalau begitu, ya. Si pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi si. Sivana menyalami kedua orang tuanya. Dia lalu keluar dari ruangan. Dia turun ke lantai dasar dengan menggunakan lift. Tiba di lantai dasar, Sivana berjalan cepat ke area parkir. Sopirnya sudah menunggu di sana. Hembusan angin dari luar menusuk hingga kulitnya. Pak, Sivana mengetuk pintu mobil dan mendapati sopirnya sedang tertidur di dalam mobil. Non Zi, sopir Sivana membukakan pintu mobil. Agar Sivana bisa masuk ke dalam. Kita pulang ya Pak, Tia Non. Bagaimana keadaan Mas Vano? Masih belum sadarkan diri, Pak, semoga segera sadar ya, Non, amin. Sepanjang jalan Sivana termenung. Menatap jalanan yang penuh kendaraan berlalu lalang. Dia ingin cepat sampai di rumah dan menumpahkan semuanya di sana. Sampai di rumah, Zi membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian. Rasanya lelah sekali, sekarang dia sudah berganti piyama lengan panjang untuk tidur. Ponsel Zi bergetar. Dia membuka kuncinya dan melihat ada nama Alia terpampang di sana. Zi tidak mau berhubungan lagi dengan Alia dan Bima. Bukannya dia ingin memutus tali silaturahim, tapi untuk saat ini biarlah dia menjauh. Tak ingin memikirkan pesan dari Alia yang entah isinya apa. Sivana mengambil air wudhu, dia salat sunnah 2 rakaat lalu membaca Al-Quran. Dia butuh ketenangan. Dan ketenangan itu bisa diperoleh dengan mengingat Allah. Dengan membaca kalam ilahi, hatinya perlahan mulai tenang. Kejadian tadi di rumah sakit cukup menguras emosinya. Dia tidak membenci keluarga Alia. Karena dia tahu akan sulit berada pada posisi mereka. Dia ikhlas. Jika memang harus ikut dibenci karena kesalahan kakaknya, ya Allah berilah hamba ketenangan, batin Sivana di sela-sela ia membaca Al-Quran. Tak ada yang lebih menenteramkan hati selain indahnya kalam ilahi. Bima tidur di sofa malam ini. Hanya berbantal dari kedua tangannya. Di menatap langit-langit kamar rumah sakit. Dia masih memikirkan keadaan Sivana. Gadis solehah yang ia sukai sejak pertama ia bertemu.
Apakah saat ini Sivana masih menangis seperti yang ia lihat di masjid rumah sakit tadi? Bim, mikirin apa? Sivana ya, tanya Alia. Mereka kini hanya bertiga dengan bayi Alia. Sedangkan Arman dan Fa sudah pulang. Iya, aku kasihan sama dia, tidak seharusnya dia menanggung semua ini. Tadi aku sudah bicara sama papa. Tapi sepertinya sejak kejadian Vano meninggalkan aku di hari pernikahan waktu itu, papa tidak mau berhubungan lagi dengan keluarga Vano. Iya, aku tahu, Bim, anakku sudah lahir. Sudah saatnya kamu meninggalkan aku. Kamu berhak bahagia bersama cinta sejatimu. Sivana mencintaimu, Bim. Aku tahu itu. Al, tolong jangan tambah masalah lagi. Papa Arman akan sangat marah kalau kita bahas hal ini lagi. Sudah cukup kita melalui hari-hari berat ini. Aku tidak mau menyalahkan siapapun. Aku melakukan semua ini karena aku sayang sama kamu. Dan aku sudah berusaha untuk mencintaimu sebagai istriku, tapi sayangnya kamu tidak bisa, Bim. Kamu tidak akan bisa mencintaiku. Kamu hanya sayang. Bukan cinta. Alia menatap Bima yang tengah berbaring. Terserah kamu, Al. Udah, aku mau tidur. Besok aku harus kuliah dan kerja. Besok kamu sama Mama Eva dulu ya, Lia. Bim, gak apa-apa kok. Alia melihat Bima sudah memejamkan matanya. Dia akui sekarang dirinya sudah mulai mencintai Bima. Dia bukan lagi seorang sahabat untuk Alia, tapi benar-benar sosok suami. Perhatian dan pengorbanan Bima yang tulus membuat Alia perlahan mulai mencintai Bima dan melupakan Vano. Tapi dia tahu cinta Bima tidak akan bisa diberikan untuknya. Bima berhak bahagia dengan orang yang dicintainya, dan itu adalah Sivana. Alia mengambil ponsel yang ada di atas nakas. Dia mencari nomor Sivana dan mengetikkan pesan di sana. Lama Alia menunggu jawaban dari Sivana. Tapi pesannya tidak juga dibaca. Centang duanya belum berwarna biru. Ayo dong sih, dibaca, batin Alia. Dia masih menunggu balasan dari Sivana. Berulang kali dia menengok ponselnya. Namun belum juga ada balasan. Alitia tidak bisa tidur semalaman. Selain menjaga putranya, dia juga mencari informasi tentang sesuatu. Dia baca dan dia pelajari. Kalau Bima tidak mau melepasnya, maka dia sendiri yang akan melepaskan diri dari Bima. Aku tidak akan hidup tenang jika tetap bersama dengan Bima. Aku harus menyatukan kembali Bima dan Sivana. Air mata Alia menetes. Sanggupkah dia berkorban untuk kebahagiaan Bima dan Sivana, sedangkan dia sendiri akan terluka nantinya? Tapi jika tetap bertahan, apa dia tidak egois namanya? Membiarkan dua orang yang saling mencintai dan bahkan rela berkorban untuknya, harus merasakan kepahitan. Akar masalah ini adalah dia dan Vano. Tapi Bima dan Sivana yang menjadi korbannya. Bima, Sivana, kalian harus bahagia. Sudah saatnya aku berkorban untuk kebahagiaan kalian.